Terus siapa saja 3 ulama yang di situ itu melawan perbudakan spiritual di Nusantara atau di Indonesia sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Nusantara ini sebenarnya sudah ada yang di situ itu mengkritik atau dalam tanda kutip melawan perbudakan spiritual yang berada di Indonesia. Terus siapa saja 3 ulama yang di situ itu melawan perbudakan spiritual di Nusantara atau di Indonesia sekarang ini? Kegoblokan dan kedunguan para mukibin adalah diagung-agungkan seorang tokoh. Ya ini loh. Ini termasuk kebodohan dan kedunguan, mengagung-agungkan seorang tokoh. Hanya karena isu ia dianggap keturunan Nabi, hanya karena diisukan dia adalah cucunya Nabi atau zuriat Nabi, langsung diagung-agungkan tanpa melihat keasliannya, tanpa mau menelaah apa benar apa tidak kan gitu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi jika yang diisukan keturunan Nabi itu tidaklah mengesankan ulama yang pro cara berpikir modern. Mengagungkan seseorang karena isu keturunan Nabi sejatinya bertentangan. Bertentangan dengan ajaran Islam yang progresif dalam Islam. Semua orang pada dasarnya setara belaka, hanya berketakwaannya ya yang membedakan, bukan asal usulnya. Jadi ketakwaan. Jadi ketakwaan seseorang lah yang menjadi dasar keunggulan seorang tersebut, bukan dari mana asal usulnya. Tak ada jaminan seorang keturunan Nabi, raja, guru suci, atau keturunan presiden, konglomerat lebih bertakwa dibandingkan individu lain. Lalu apa faedahnya mengagung-agungkan seseorang karena keturunannya? Terus manfaatnya, nuktahnya itu faedahnya apa? Nggak ada lah. Banyak dari kita yang tak bisa dan tak mau membedakan yang mana ajaran Islam dan yang mana budaya Arab. Celakanya ada budaya Arab yang sudah rongsokan, yang sudah jatuh, justru kita bangga-banggakan di Indonesia. Budaya rongsokan itu kita agung-agungkan. Muncullah itu aneka radikalisme. Kebiadaban ISIS adalah puncak warisan rongsokan budaya Arab. Salah satu doktrin ISIS adalah mengklaim pemimpinnya adalah keturunan Nabi. Namun belakangan diketahui ia seorang Yahudi, agen Mossad intelijen Israel. Ngeri kan? Ini seharusnya menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk mencermati polemik nasab ini kan gitu. Dewasa ini di Indonesia, kelompok yang disebut Habib ada yang mengklaim atau diklaim keturunan Nabi. Habib tersebut seolah tidak boleh dikritik. Mengkritiknya dianggap menistakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengkritik atau menghinanya bakal kualat. Namun setelah diteliti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata nasab Habib tersebut tidaklah menyambung ke Nabi Muhammad SAW. Para pengikut memuji dan memuja sang Habib. Para pengikut, pemuja dan pemuji bahkan memaklumi
ucapan-ucapan kasar yang tidak pantas diucapkan keturunan Nabi, yang selayaknya berakhlak luhur. Para pemuja tak hanya mengeluh-ngeluhkan sosok sang Habib, tetapi juga fotonya yang terpampang di baliho. Wah, dulu kan ada itu. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut pemujaan berlebihan kepada yang mengaku keturunan Nabi semacam itu sebagai perbudakan spiritual. Bagi saya, mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Tulis Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam akun Twitternya pada 22 November 2020. Gelar Habib dan 1001 gelar lain yang mengaku keturunan Nabi atau keturunan Raja, Hulu Balang atau keturunan bajak laut, Sultan dianggap suci oleh sebagian orang akan runtuh berkeping berhadapan dengan penegasan ayat Al-Quran. Buya Syafi'i Ma'arif ini menegaskan seperti itu. Di masa lalu, Syekh Ahmad Surkati menggugat kelompok pengklaim sepihak sebagai keturunan Nabi yang menciptakan delusi kesucian. Sedang Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif menggugat mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang mana mereka memproduksi perbudakan spiritual di masa kini. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memerdekakan umat serta melepaskan belenggu dari tipu dan muslihat mereka. Secara uji pustaka, uji genetika, serta uji kesejarahan mereka bukanlah keturunan Nabi SAW. Haram hukumnya menghormati habaib atas dasar keturunan Nabi SAW. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ketiga ulama tersebut percaya semua manusia setara di hadapan Sang Pencipta. Mereka percaya kemuliaan bukan diperoleh melalui garis keturunan, melainkan lewat perbuatan baik. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.